Ini hadis adalah jaminan dari Rasulullah SAW. Orang yang mengamalkan ini, yang pertama jaminannya al-mautu alal Islam, dia mati dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Ini lebih istimewa daripada fadilat-fadilat amal yang istilahnya itu dakhalal jannah. Misalnya, siapa mengamalkan ini dia masuk surga, itu bisa masuk surga, tapi ke neraka berdahulu bisa. Karena setiap orang beriman itu pasti ke surga. Setiap orang beriman itu akhirnya dia akan ke surga, walaupun dulu beberapa waktu di neraka. Nah, jadi kalau ada amaliyah-amaliyah yang menyatakan bahwa siapa-siapa yang mengamalkan ini masuk surga, nah itu bukan kada kemungkinan masuk neraka dulu, hanya ke surga dulu. Nah, tapi kalau ada fadilat amal yang mengatakan Allah haramkan tubuhnya disentuh neraka, nah ini kada bakal singgah di neraka. Kada bakal singgah di neraka karena Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Sholli wa sallim ya salam ala nabi inilam ali bismillahirrahmanirrahim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sunat zuhur ini ada 3 martabat. Pertama, martabat yang paling rendah atau yang paling minimal, paling minim, raka'ataini qablaha wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini sunat zuhur yang paling sedikit. Jadi usolli qabliyata zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah. Tidak ada ketentuan mengenai surah yang dibaca sesudah Al-Fatihah. Lain dengan sunat subuh ada ketentuan-ketentuannya. Nah, sunat zuhur ini terserah kita hendak membaca surah apa sesudah Fatihah itu. Namun apabila tidak ada ketentuan, maka di antara surah yang baik dibaca adalah surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, atau jar kita kul lawan kulhu. Jadi sesudah Fatihah kul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua sesudah Fatihah kul huwallahu ahad, dan seterusnya. Nah, kemudian ba'diyahnya seperti itu juga. Ba'diyahnya seperti itu, usolli ba'diyataz zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Yang 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ini dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, muttafaq alaihi. Ujar Ibnu Umar, aku sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini hadisnya Bukhari Muslim. Nah, itu martabat yang paling rendah. Paling sedikit itu yang kedua. Arba'u rakaatin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Nah, ini yang tengah, 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'diyahnya. Para mu'minin rahimakumullah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Wasadul raka'ataini rawahu Muslim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sembahyang di rumahku sebelum zuhur itu 4 rakaat, kemudian keluar ke masjid jadi imam, kemudian beliau balik lagi ke rumah sembahyang 2 rakaat. Nah,
Jadi ini qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Nah ini yang di tengah. Nah qobliyah yang 4 rakaat itu ada berapa cara melaksanakannya? Ada cara yang paling baik, ada cara yang nomor 2, ada cara yang nomor 3. Yang paling baik itu melaksanakannya 2 rakaat, 2 rakaat. Nah ini 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi usolli qobliyatadz zuhri rakataini lillahi ta'ala. Habis 2 rakaat tambah lagi usolli qobliyatadz zuhri rakataini, 2 rakaat lagi. Nah ini yang nomor 1, surahnya terserah aja tadi. Habis Fatihah, nah qul ya ayyuhal kafirun, baris Fatihah. Habis Fatihah qul huwallahu ahad atau surah-surah yang lain. Nah cara yang nomor 2, 4 rakaat sekaligus. Usolli qobliyatadz zuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Aku sembahyang qobliyah zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. 4 rakaat ini kepakai tasyahud rakaat 1, 2, 3, 4 dan masing-masing rakaat itu memakai surah ini. Misalnya rakaat pertama Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah dengan idza jaa nasrullahi wal fath, rakaat ketiga Fatihah dengan tabbat yada. Nah rakaat yang keempat Fatihah lawan kulhu, 4 rakaat sekaligus. Dan Rasulullah pun pernah melakukan itu, walaupun yang terbanyak beliau 2 tadi. Tapi ini pun pernah juga dilakukan oleh beliau, ini sekaligus saja 4 rakaat. Nah sesudah zuhurnya hanya 2 rakaat. Nah cara yang ketiga 4 rakaat tadi itu bertasyahud awal macam sembahyang zuhur. Nah jadi qobliyah zuhurnya 4 rakaat sebelum rakaat pertama. Kedua tasyahud awal kayaknya naik ke 3, ke 4. Nah kalau memakai cara yang seperti ini, nang basura rakaat pertama, kedua aja, ketiga, 4 kada basura lagi, karena itu sesudah tasyahud awal. Ini cara menurut sebagian ulama, di kitab-kitab disebutkan kada pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi kada dilarang melakukannya seperti itu. Ada yang mengatakan makruh karena itu menyerupai fardu. Ada juga tetapi sah, pokoknya sah qobliyahnya. Nah kemudian yang ketiga sunat zuhur itu arba'u rakaatin qabla zuhur wa arba'u rakaatin ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Nah ini yang paling sempurna, ini yang paling baik. Jadi qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4, melaksanakannya tarafah, hendak langsung 4 rakaat sekaligus. 4 rakaat kena ba'diyahnya sekaligus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafad ala arba rakaatin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullah alan nar. Abu Daud Tirmizi. Barang siapa yang memelihara, ujar Nabi, ini memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur, Allah haramkan tubuhnya itu dimakan api neraka. Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Ini lebih istimewa daripada fadilah-fadilah amal yang istilahnya itu dakhalal jannah. Misalnya siapa mengamalkan ini dia masuk surga, itu bisa masuk surga, tapi ke neraka berdahulu bisa. Karena setiap orang beriman itu pasti ke surga. Setiap orang beriman itu akhirnya dia akan ke surga walaupun dulu beberapa waktu di neraka. Nah, jadi kalau ada amaliyah-amaliyah yang menyatakan bahwa siapa-siapa yang mengamalkan ini masuk surga, nah itu bukan kada kemungkinan masuk neraka dulu, hanya ke surga. Nah, tapi kalau ada fadilah amal yang mengatakan Allah haramkan tubuhnya disentuh neraka, nah ini kada bakal singgah di neraka. Kada bakal singgah di neraka karena Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Nah, itu siapa yang melihara qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat juga, Allah haramkan tubuhnya masuk api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi pengertiannya memelihara itu artinya fialibi ahwali, pada kebanyakan keadaannya. Artinya orang ini selalu 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Itu biasa cuma dalam waktu-waktu tertentu. Mau aja kada ada kesibukan apa, kan kita sibuk kadang-kadang bisa 2 aja. Itu
kada jadi masalah. Cuma umumnya orang 44, nah itu arti hafada lain lawan pengertian dawamah. Nah jadi dawamah itu mengekali ini selalu 44. Kalau dawamah istilahnya, kalau hafadah ini artinya hafadah fi ghalibil ahwal. Nah jadi waktu musafir tu kada jadi masalah ianya, walaupun kada berqabliyah, kada ba'diyah, kada jadi soal. Tapi kalaunya dalam keadaan tenang, dalam keadaan biasa, nah itu 44. Bisa mendadak ada kesibukan apa lalu 2 kada jadi soal. Tapi asalkan kebiasaannya sudah 44, nah itu pengertian apa sah? Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi yang kita capai, yang kita ingin laksanakan adalah tentu yang paling baik di antara yang 3 macam itu. Kita hendak terbaik, yaitu 4 qobliyah dan 4 ba'diyah. Nah bagi yang sulit melaksanakan ini, sulit ini bukan ringan. 44 itu karena 44 8 tambah zuhurnya 12. Para kayaknya sembahyang tarawih ini berat, bukan hal mudah. Kada semua orang, kada setiap orang bisa melaksanakannya. Bahkan kada setiap orang yang menuntut ilmu bisa melaksanakan itu 4 qobliyah, zuhur, ba'diyahnya 4 lagi. Nah untuk bisa melaksanakan itu hendaknya dipakai dengan cara latihan. Latihan misalnya belum mampu untuk tiap hari, jadi ambil misalnya seminggu tuh 2 hari. Ambil 2 hari dulu, Jumat lawan Senin umpamanya itu 44, 4 lainnya ayo 2 dulu. Karena ditambah lagi 3 hari seminggu, 4 ini supaya akhirnya dalam seminggu itu bisa kita melaksanakannya. Itu sahabat-sahabat semuanya, sekian dulu. Ini dari ceramah Guru Bakhyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.